Perang Banjar 1859 sampai 1905. Perang Banjar terjadi di daerah Kalimantan Selatan dan bagian Kalimantan Tengah. Tokoh yang ikut serta dalam Perang Banjar antara lain Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Pada tahun 1859, Belanda mengangkat Sultan Tajmid yang tidak disukai oleh rakyat menjadi Sultan di Banjar. Padahal ada yang lebih berhak menjadi Sultan di Banjar, yaitu Pangeran Hamid. Pangeran Antasari membela Pangeran Hamid dengan melawan Belanda. Sultan Tajmid yang diangkat menjadi Sultan Banjar oleh Belanda mendapat perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dibantu oleh kepala-kepala daerah. Mereka sepakat untuk mengusir Belanda dari Banjar. Selain itu, Perang Banjar juga dipicu oleh penangkapan terhadap Prabu Anom yang menentang pemerintah Belanda dan kekecewaan Pangeran Hidayat karena Prabu Anom dibuang ke Pulau Jawa. Awalnya, perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda dipimpin oleh Pangeran Hidayat. Setelah Pangeran Hidayat ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, perlawanan rakyat Banjar masih terus dilakukan, dipimpin oleh Pangeran Antasari. Atas keberhasilan memimpin perlawanan, Pangeran Antasari diangkat sebagai pemimpin agama tertinggi dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Beliau terus mengadakan perlawanan sampai beliau wafat pada tanggal 11 Oktober 1862. Setelah Pangeran Hidayatullah tertangkap dan Pangeran Antasari wafat, perjuangan tetap berlanjut yang dipimpin oleh Gusti Matseman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Oleh pemimpin-pemimpin tersebut, rakyat masih bergerilya dengan sesekali melakukan serangan pada Belanda sampai awal abad ke-20. Strategi Perang Sunting Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membuat benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status kegustian dan temenggung yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Pangeran Antasari juga menggalang kerjasama dengan Kesultanan Kutai Kartanegara melalui kerabatnya di Tenggarong. Pangeran Antasari menyurati pangeran-pangeran lainnya dari Kutai seperti Pangeran Natakusuma, Pangeran Anom, dan Kerta. Mereka semua adalah mata rantai penyelundupan senjata api dari Kutai ke tanah dusun Banjar. Namun, ketika Perang Banjar dilanjutkan oleh keturunan Pangeran Antasari, Sultan Kutai Aji Muhammad Sulaiman tidak merespon positif permintaan bantuan dari Pangeran Perbatasari. Bahkan, Pangeran Perbatasari diserahkan kepada Belanda pada tahun 1885. Benteng-benteng pertahanan yang terkenal di hulu dan hilir Teweh antara lain Benteng Gunung Sulit, Benteng Guyu, Benteng Bayan Begok, Benteng Liang Umbung, Benteng Pangin, Benteng Tako dekat perbatasan Kutai, Benteng Bamunan, dan Benteng Terumbang.